Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kevin Alinur dari kelas 4G mata kuliah Digital Journalism yang diampu oleh Ibu Roto Rozia SPDMA. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi yang diberikan Ibu tentang teknik dan aturan penulisan berita. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teknik penulisan berita. Teknik penulisan berita adalah metode menyusun berita secara sistematis dengan memperhatikan unsur 5W plus 1H. Struktur yang bisa dibilang struktur piramida terbalik. Teknik penulisan berita ini harus mengikuti kaidah jurnalistik agar informasi yang kita sampaikan dengan jelas dan objektif dan menarik bagi pembaca. Seterusnya ada beberapa teknik yang umum digunakan saat menuliskan berita, yaitu yang pertama itu menentukan unsur 5W 1H. Sebelum kita menuliskan berita, pastikan berita yang kita tulis itu menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama itu what, apa yang terjadi ke dalam berita yang kita amati gitu. Untuk yang kedua itu ada who, siapa yang terlibat. Jadi kita akan menceritakan siapa yang terlibat di berita yang kita ceritakan. Yang ketiga itu ada when, kapan peristiwa itu terjadi. Jadi kita tidak boleh tidak mencantumkan kapan peristiwa itu terjadi, misalnya tanggal, hari maupun tahun. Selanjutnya where, mengapa peristiwa itu terjadi. Jadi kita menceritakan mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana kita menceritakan peristiwa itu dengan jelas dan objektif sehingga bisa dipahami oleh audiens dengan baik. Yang terakhir itu how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, kita menceritakan bagaimana peristiwa itu terjadi dari kronologi dari awal sampai akhir, dan kita jelaskan dari satu persatu yang kita catat dan kita bahas di unsur berita yang kita amati, seperti itu. Lanjut untuk materi yang kedua, itu struktur berita atau piramida terbalik. Struktur ini menyusun berita dari informasi yang penting ke yang kurang penting menurut penulisan jurnalistik. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu lead, teras berita. Apa itu teras berita? Teras berita itu adalah informasi yang berisikan berita-berita utama yang langsung menarik perhatian si pembaca gitu. Yang kedua itu adalah body, isi berita, menjelaskan lebih detail dengan data dan fakta dan kutipan. Jadi kita menceritakan berita yang kita amati itu dengan detail secara lebih spesifikasinya dengan data dan fakta beserta kutipan. Seterusnya ada ending, penutup berita. Apa itu penutup berita? Penutup berita itu bisa berupa latar belakang, konsekuensi, atau tambahan informasi gitu. Terus yang ketiga, menulis lead yang menarik. Lead, apa itu lead yang bikin menarik untuk si pembaca? Lead atau teras berita harus singkat, jelas, dan langsung menyampaikan isi berita. Dan di mana beberapa jenis lead yang umum digunakan itu ada 3. Yang pertama itu strike lead. Apa itu strike lead? Yaitu langsung menyampaikan inti berita. Jadi kita tidak usah bertele-tele untuk menyampaikan berita. Kita jelaskan saja apa yang terjadi di dalam berita tersebut. Jadi kita tidak akan mengulang-ulang lagi apa yang akan dijelaskan oleh si berita itu dengan bahasa yang kurang dipahami oleh si pembaca. Yang seterusnya descriptive lead. Apa itu descriptive lead? Menggunakan deskriptif untuk menarik perhatian pembaca. Seterusnya quote lead. Quote lead itu menggunakan kutipan langsung dari narasumber. Untuk materi selanjutnya itu yang keempat, gunakan bahasa yang jelas dan objektif. Jadi di dalam berita itu kita menghindari bahasa-bahasa yang kurang dipahami oleh si pembaca dan hindari kata-kata subjektif atau opini pribadi. Gunakan kalimat yang aktif dan sederhana, dan pastikan berita itu berdasarkan fakta dan sumber yang valid. Tidak boleh kita mengambil berita itu sembarang saja. Jadi kita harus mencari kebenaran berita itu. Yang kelima itu sertakan kutipan dan sumber yang kredibel.
Apa itu? Berita ini bisa lebih kuat jika disertai kutipan dari pihak terkait seperti saksi mata, ahli, atau pejabat resmi. Yang keenam itu gunakan gaya bahasa jurnalistik. Apa itu? Ringkasnya seperti ini teman-teman. Hindari kalimat panjang atau bertele-tele. Langsung saja ke intinya informasi yang kita dapat itu, dan banyak tidak harus banyak pengulangan di penjelasan yang kita jelaskan. Seterusnya, supaya menarik, gunakan gaya bahasa yang membuat pembaca itu terus membaca. Jadi usahakan kita saat membaca berita itu ada beberapa part yang membuat si pembaca itu menarik untuk membaca berita yang kita buat, supaya mereka itu tidak bosan dengan berita yang kita berikan, seperti itu. Yang terakhir itu yang nomor 7, koreksi dan edit. Sebelum dipublikasikan, kita harus meng-cross-check lagi berita yang kita layangkan kepada khalayak ramai. Pastikan berita itu bebas dari kesalahan atau bahasa-bahasa yang kurang dimengerti oleh si pembaca, fakta yang salah, atau informasi yang tidak relevan, seperti itu. Seterusnya, aturan penulisan berita. Aturan penulisan berita itu berupa faktual dan objektif, yaitu berita harus berdasarkan fakta tanpa opini pribadi. Jadi kita itu berdasarkan mungkin dari narasumber, seperti itu. Seterusnya 5W1H yang sudah saya jelaskan tadi. Yang nomor 3, struktur piramida terbalik, terus bahasa jurnalistis, ringkas, jelas, dan tidak bertele-tele. Yang seterusnya lead yang menarik, seterusnya sumber yang kredibel, seterusnya netral dan berimbang, taat kaidah bahasa, seperti itu. Jadi apa kesimpulan oleh materi kita kali ini? Dalam memahami teknik atau aturan penulisan berita, saya menyadari bahwa yang saya sampaikan ini banyak kurangnya dan salah. Yang jelas, berita ini disajikan dengan jelas dan faktual dan menarik, menggunakan struktur piramida terbalik, serta mengikuti kaidah bahasa jurnalistik yang ringkas dan objektif. Selain itu, berita harus berdasarkan fakta sumber dari pihak kredibel atau susunan secara netral, secara berimbang, agar dapat dipercaya oleh pembaca. Dengan memahami prinsip ini, saya dapat lebih mengapresiasi apa yang saya berikan kepada teman-teman materi kali ini, dan pentingnya jurnalistik dalam menyampaikan informasi secara akurat dan profesional. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada teman-teman semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.